Riau. Saya Jona. Dan saya Astrella Finateni. Di era digital ini cuma butuh satu klik untuk akses apa saja. Sayangnya kemudahan ini juga jadi pintu bagi jebakan baru. Judi online sering disebut judol, menggoda dengan janji kemenangan yang cepat. Pinjol menawarkan dana instan, tapi ribet. Tapi kenyataannya dua-duanya ibarat perangkap. Judol dirancang supaya pemain lebih sering kalah, sedangkan pinjol menjerat dengan bunga-bunga tinggi dan denda harian, bahkan intimidasi. Menurut kalian, kenapa banyak orang yang bisa terjebak di judi online dan pinjaman online? Karena bagi mereka tuh kayak terlalu instan. Ya, banyak orang yang suka hal-hal yang instan, tinggal satu klik bisa menang. Dan juga kadang kan beberapa bisa dibilang oknum dari judul ini bilangnya kita bisa dapat penghasilan yang sangat banyak daripada penghasilan kita biasanya itu dengan cara yang sangat instan dan sangat cepat. Mereka juga tidak memikirkan ke depannya itu bakal gimana untuk jangka panjangnya itu. Sering terjadi sih kayak gitu. Kalian pernah dengar nggak sih kasus-kasus tentang pinjaman online dan judi online yang beresiko menghilangkan nyawa sendiri? Sering sih, sering dengar. Contohnya ada baru-baru ini di daerah Bandung, seorang ibu rumah tangga meninggal dunia bersama kedua anaknya. Dalam surat wasiatnya itu tertulis bahwa hidupnya tuh sudah nggak sanggup lagi karena dia tuh terjerat kasus pinjaman online dan judi online. Menurut kalian gimana tanggapannya? Itu bukan suaminya ya yang terjerat ya? Iya. Kayaknya sih ya. Mungkin dia bunuh diri karena yang dikejar-kejar istrinya kali. Iya. Karena kalau seingatku itu beritanya dia suaminya itu sering main judi online, tapi dia nggak ada pekerjaan. Jadinya istrinya merasa malu dan juga berat gitu. Dan juga dia ngajak anaknya untuk bunuh diri itu karena dia kasihan ninggalin anaknya sendiri nanti bareng suaminya yang kita bisa tahu kalau suaminya itu ya kurang bertanggung jawab ya bisa dibilang ya. Apalagi yang baru-baru kejadian ini dekat rumah saya, itu ada seorang anak muda baru aja bunuh diri di dekat stasiun. Saya baru turun di stasiun Batu Ceper dan itu kejadiannya ramai banget, banyak warga mengevakuasi tempat-tempat itu. Dan menurut kesaksian warga itu karena kasus karena dia terjerumus oleh pinjaman online dan judi online, udah dikejar-kejar debt collector, jadi dia kayak mengambil keputusan terakhir yaitu bunuh diri. Itu sih yang seremnya. Dapat info juga itu dari tetangga sih, tetangga rumah. Tapi emang berat ya kalau bagi ya korban-korban ini yang udah terjerat judi online sama pinjaman online. Kalau menurut saya sih berat ya, apalagi dengan finansial ekonomi mereka yang sangat kurang gitu loh. Mereka juga nggak memikirkan besoknya tuh harus makan apa gitu. Mereka mikirinnya uang udah dimasukin bakal keduplikat gitu loh. Sering terjadi ya pertama terus orang ngiranya kayak gitu, jadi orang tuh sampai udah kehabisan uang ambillah tuh keputusan kedua yaitu pinjaman online. Yang sering terjadi seperti itu sih. Kalau kita lihat kasus-kasus tadi, apa yang sebenarnya hilang dari masyarakat kita? Literasi keuangan, dukungan keluarga, atau regulasi yang masih lemah? Ngurangin beban negara sih. ngurangin beban negara sih, ngurangin beban Dengan SDM ya. SDM yang rendah ya. Tapi juga itu bisa mengurangi relasi dengan keluarga pastinya. Ya kayak itu tadi bunuh diri, pasti keluarga pastinya malu nggak sih? Kalau menurut kalian, apa yang bikin judi online atau pinjol ini ilegal begitu cepat menyebar di masyarakat kita? Gak bisa salahin pemerintah juga sih ya, karena kan server judi online tuh yang menurut saya ketahui ya, itu dimaksud itu server Asia. Mau orang komplain itu blokir, tapi orang masih bisa akses lewat VPN atau yang lain-lain karena yang harus dimusnahin itu bandarnya. Terus itu sih. Dari sudut pandang kalian, kenapa banyak orang yang tergoda untuk mencoba meskipun sudah tahu resikonya?
Indrakens. Beda. Tahu nggak Indrakens? Beda. Kalau Indragens dia afiliator. Ya. Oh. Afiliator saham. Tapi kan dia juga ngajak-ngajak itu nggak sih? Ngecek-ngecek tapi bukan Iya. ngecek. Ngajak-ngajaknya sama. Ya. Ngecek-ngeceknya Ya. sama. Terus, menurut kalian apa langkah pencegahan yang bisa dilakukan individu supaya nggak bisa mudah terjebak? Cukup tahu aja sih itu scam. Kalau menurut saya ya. Cukup Tahan tahu aja. diri, ya, tahan diri juga. Iya. Penting juga untuk mengedukasi diri sendiri. Ya betul. Dari sumber-sumber yang terpercaya. Lakuin hal-hal yang lebih positif. Kayak investasi yang di tempat yang terpercaya, menabung. Bersabar aja sih kita jadi manusia, jangan berharap bisa kaya secara instan. Benar. Lalu belajar dari kesalahan warga yang udah terjerumus oleh judi online. Benar. Udah banyak banget kasusnya. Kasus-kasus di berita. Tapi menurut kalian, apakah regulasi dari pemerintah saat ini tuh udah cukup tegas atau masih banyak celah-celahnya? Itu masih banyak celah sih. Iya masih banyak celah karena emang susah juga. Sebelum lagi yang saya sebutkan itu servernya bukan server dipegang oleh Indonesia tapi Asia. Iya. Kalian tuh ada nggak sih pengalaman pribadi atau teman-teman sekitar kalian yang pernah merasakan hal seperti ini? Saya Atau punya melakukan? temen yang judi online ya rugi 20 juta pernah. Oh, berarti itu sangat rugi ya. Sangat rugi. Awal matungnya berapa? 20 juta juga? Waduh awal ini sih denger-denger di apa 10 juta ya. Cuman emang bagi mereka emang dia anak orang kaya ya bagi dia mah habisin duit ya habisin duit aja gitu loh. Berarti just for fun. Just for fun. Sebenarnya judi itu just for fun ya, karena yang paling benar tuh kadang judi online, judi legal tuh yang di luar negeri itu buat menguntungkan negara. Seperti itu sih. Emang judi itu bukan buat penghasilan tapi buat just for fun untuk orang kaya gitu, orang yang udah banyak duit, udahlah habisin duit gitu. Tapi kalau dipajak gak baik ya. Oh, iya. Emang tetap gak baik gitu. Tapi kalau Ya, jadi itu online kan contoh. emang udah dari sistemnya diatur untuk kalah terus, Iya. bukan untuk menang. Tapi masih ada ya oknum-oknum yang ngerasa, wah bisa menang nih, bisa menang nih. Itu mereka di pikirannya apa ya kira-kira? Karena kalau sekali menang tuh mereka kayak dapat dopaminnya gitu loh. Jadi rasa aduh coba deh sekali lagi sampai ruginya banyak banget pada akhirnya. Benar sih. Kalau di pengalamanku pribadi ya, aku punya teman kayak dia tuh, kalian tau gak sih yang suka masang-masang bola? Oh. Misal tanding Oh, MU betul. versus Liverpool, Iya, iya, megang iya. MU, megang ini di apa ya? Judi bola tuh disebutnya. Iya itu kayak gitu. Kayak misal mereka 10.000, tapi nanti kalau misalnya tim menang semua dapetnya 8 juta atau berapa. Kayak gitu. Itu Tapi awalnya ya, awalnya teman-temanku tuh banyak yang ikut karena tertarik karena satu temanku ini apa namanya? Flashback gitu. Yang menang. Yang menang. Terus dia ngebagi-bagi duit itu. Dan teman-teman aku tuh masang-masang terus lagi tapi akhirnya mereka rugi juga habis gitu. Aku nggak ngerti sih. Endingnya udah pasti kayak gitu semua guys. tapi itu lebih mendingan daripada judi online nggak sih? Nggak bisa di, Jangan- yang namanya judi sih Iya, nggak bisa. iya, Iya. Sih, tapi Nggak bisa dibilang positif sih itu. Terus lagi? Apa ya? Saya sih kita harus belajar ya untuk belajar dari warga sekitar yang udah mengalami di pita-pita kayak judi online itu dapat merugikan dan kalian juga harus berpikir untuk masa depan kalian gitu loh. Karena kalau apalagi udah punya istri, udah punya anak, itu harus pikirin anaknya makan apa, istrinya makan apa. Itu karena tanggung jawab suami gitu. Yang kasus kita belajar yang kasus ibu itu ya, suami bunuh diri itu. Itu aja sih dari saya. Kalau harus ada kasih satu pesan buat pendengar yang mungkin sedang berada di situasi ini, apa yang ingin kalian sampaikan? Boleh sampaikan kepada teman-teman? Kerja sih,